Saya Rizka Niati dengan NPM 2001110200004. Perkenalkan, saya Iras Gananda Fauzan Permana dengan NPM 200110200058. Halo, perkenalkan nama saya Fikri Hafizuddin dengan NPM 200110200170. Sistem kandang closed house. Sistem kandang closed house merupakan sistem kandang tertutup yang bisa membantu mengoptimalkan kondisi lingkungan yang meliputi ventilasi, suhu, dan kelembaban. Pada kandang closed house ini terjadi pergerakan udara yang stabil, tingkat kelembaban udara di dalam kandang bisa diatur sesuai dengan kebutuhan ayam. Kemudian, ada dua bentuk sistem ventilasi pada kandang closed house yang biasa digunakan pada peternakan ayam layar, yaitu tunnel dengan gabungan cross dan tunnel. Sistem ventilasi tunnel berarti udara mengalir dari bagian depan sampai bagian belakang kandang, layaknya sebuah terowongan. Sistem ini memberikan windshield effect yang memaksimalkan dan lazim digunakan untuk fase layar, di mana ayam telah dewasa dan membutuhkan suhu yang lebih rendah. Selain menawarkan kelebihan dalam hal penyediaan udara, closed house juga dilengkapi dengan peralatan otomatis, antara lain penyediaan air minum dan pakan otomatis, pengumpulan telur otomatis, serta pengeluaran feses dari kandang baterai secara otomatis. Selanjutnya, kandang open house. Kandang open house merupakan kandang yang dindingnya dibuat dengan sistem terbuka. Biasanya terbuat dari kawat burung atau bambu, sehingga dapat menjamin hembusan angin yang masuk ke dalam kandang, serta juga dapat memanfaatkan pergantian sinar matahari. Dinding kandang tertutup ini ditutup dengan tirai yang berfungsi sebagai ventilasi udara. Nah, di lapangan sering kita jumpai adalah kandang sistem terbuka atau open house, baik sistem panggung maupun sistem postal, dengan lantai beralaskan sekam, serutan gergaji kayu, dan beberapa peternak juga sudah menggunakan jerami. Untuk kondisi dalam kandang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan luar kandang. Model kandang terbuka ini memberikan kontribusi yang kurang bagus bila dibandingkan dengan model kandang tertutup atau closed house. Tipe kandang open house dengan dinding yang terbuka cenderung memiliki sirkulasi udara yang terlalu bebas. Hal ini mengakibatkan ternak dapat terpapar udara bebas. Ternak tidak akan terlindungi dari cuaca luar seperti panas, dingin, angin, hujan, dan intensitas sinar matahari yang terik. Akibatnya, ternak dengan kandang terbuka ini rawan terhadap berbagai penyakit yang diakibatkan oleh perubahan cuaca. Pemberian pakan dan pemberian air minum dilakukan secara manual, serta pembersihan feses dan pengambilan telur juga dilakukan secara manual. Kandang postal merupakan salah satu jenis kandang yang menggunakan liter sebagai alasnya. Liter yang digunakan biasanya berupa sekam padi, serutan gergaji kayu, dan juga jerami padi. Bahan yang digunakan untuk liter ini harus memenuhi syarat, yaitu harus kering, daya serapnya tinggi, tidak berbau, dan tidak berdebu. Keuntungan kandang postal antara lain dapat memelihara semua jenis ayam, termasuk ayam layar, juga dapat mengurangi problem kaki lecet pada ayam dan mengurangi kanibalisme pada ayam, serta biaya investasi awal relatif lebih murah. Selain keunggulan kandang postal juga memiliki kekurangan, antaranya penyebaran penyakit lebih mudah seperti munculnya penyakit kokdiosis, cacing, dan lain-lain, serta pengawasan kesehatan lewat kotoran sulit diamati. Kemudian rawan terhadap heat stress dan kepadatan kandangnya per meter perseginya itu rendah. Tipe kandang ini lebih banyak dipakai di para peternak rakyat karena lebih mudah dibuat dan juga lebih murah. Jenis selanjutnya yaitu kandang cage. Kandang cage merupakan bangunan kandang berbentuk sangkar berderet menyerupai baterai dengan alasnya dibuat berlubang.
Kandang cage ini merupakan kandang individu yang digunakan untuk memelihara ayam petelur atau layer. Kandang individu yang digunakan untuk memelihara ternak unggas layer disebut kandang baterai, yang masuk ke dalam kategori kandang cage. Konstruksi lantai renggang dan miring sehingga kotoran jatuh ke bawah lantai, sedangkan telurnya akan bergulir, sehingga terbebas dari upaya pematukan telur dan mempermudah pengambilan telur. Kandang cage ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu mudah dalam kontrol kesehatan tiap ayamnya, serta mudah pada tata laksana perkandangannya, penyebaran penyakitnya yang tidak mudah, serta untuk ayam petelur ini mudah dalam memanen telur dan telur itu tidak akan dipatuk oleh induknya. Selanjutnya jenis kandang berdasarkan umur sebagai berikut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bentuk kandang yang dapat digunakan dalam komoditas peternakan ayam petelur, di mana bentuk kandang pada komoditas ayam petelur ini tergantung dengan sistem perkandangan dan fase produksi apa yang sedang berjalan pada peternakan tersebut. Yang pertama yaitu pada fase rearing atau pulet, yaitu masa starter menuju grower, yang menggunakan sistem perkandangan open house ataupun closed house, biasanya menggunakan kandang postal. Namun belakangan ini mulai populer kandang koloni atau yang biasa disebut baby chick atau baby box. Kemudian untuk fase layer atau masa grower menuju layer, biasanya menggunakan kandang baterai dengan berbagai variasi, yakni tipe V, tipe W, dan tipe AA untuk kandang open house. Sedangkan untuk kandang closed house biasanya menggunakan kandang tipe A atau H. Selanjutnya ada bahan dan ukuran kandang. Untuk bahan kandang bisa terdiri dari baja ringan, seng, bambu, kayu, ataupun kawat, tergantung dari penggunaan dan sumber daya yang ada. Nah, kemudian untuk dinding bisa menggunakan GRC, triplek, ataupun terpal. Untuk kandang tipe baterai menggunakan kawat dengan ukuran panjang 30, lebar 30, dan tinggi 40 cm. Selain itu yang perlu diperhatikan yaitu ketinggian kandang. Jika kandangnya merupakan kandang panggung, maka perlu diperhatikan ketinggiannya, yaitu tinggi dari dasar permukaan tanah hingga ke atas kandang, yaitu 1,5 hingga 2 meter. Selain itu, sirkulasi udara yang baik juga menunjang untuk performa ayam petelur. Kemudian mengenai aspek kapasitas kandang yang dapat digunakan dalam peternakan ayam petelur, di mana menurut ISA Brown Cage Product Guide pada tahun 2020 menyatakan bahwa kapasitas kandang ayam petelur disesuaikan dengan jumlah ayam yang dipelihara dan fase pemeliharaan yang dijalankan. Jika fase starter menggunakan sistem pemeliharaan postal, kebutuhan luas kandang dihitung dengan jumlah populasi dibagi 14 ekor per meter persegi, di mana 14 ekor per meter persegi adalah kepadatan maksimum di akhir masa pemeliharaan. Sedangkan untuk kandang cage atau baterai, luasan yang dibutuhkan adalah 200 sampai 361 meter persegi selama masa rearing. Lantai kandang. Lantai kandang untuk ternak ayam petelur dapat dibuat berbentuk liter atau beralas, atau lantai yang berlubang atau disebut renggang. Lantai beralas ini dapat dibuat dari bahan-bahan semen, papan, atau batu bata. Beralaskan campuran pasir, kapur tohor, dan serbuk arang dengan perbandingan pasir 12 bagian, kapur tohor 2 bagian, dan serbuk arang 1 bagian. Bahan lain yang dapat dipakai untuk lantai liter adalah sekam,
sekam padi, kapur tohor, dan perbandingannya 6 sekam padi dengan 1 bagian kapur tohor. Campuran bahan tersebut diaduk sampai rata dan ditaburkan pada lantai kandang sehingga mencapai ketinggian 10-15 cm. Fungsi kapur tohor ini untuk membunuh hama penyakit dan serbuk arang ini untuk mengisap racun yang ada pada dalam kandang. Selanjutnya ada lantai berlubang atau lantai renggang. Lantai ini biasanya dipakai di kandang baterai atau kandang cage, di mana material yang dipakainya itu bisa terbuat dari bambu ataupun dari kawat. Lantai ini dibuat kemiringan yang berfungsi untuk menampung telur.